Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi P3K. Ini bukan materi CPNS, teman-teman. Mungkin besok ya akan saya bahas lagi tentang CPNS ya. Untuk kesempatan ini, teman-teman, saya akan membahas materi tentang kemampuan manajerial khusus P3K. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu ya soal-soal apa saja yang digunakan dalam tes P3K tahun ini. Mungkin di sini teman-teman ada gambaran sedikit ya. Sebelum kita masuk ke soal, teman-teman ini. Ada materi tes seleksi P3K tahun ini adalah yang pertama adalah kompetensi teknis ya. Ini menyangkut teman-teman, ini menyangkut seperti guru ya. Ini menyangkut bagaimana cara ya kemampuan mengajar dan apa namanya dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada jumlah soalnya 50 nomor, waktunya 60 menit ya. Kemudian yang berikutnya adalah tes bakat skolastik penalaran, itu jumlah soalnya 40 soal, waktunya 60 menit teman-teman. Bobotnya adalah jumlah dari kompetensi teknis dan TBS adalah 60% teman-teman. Ini lebih tinggi poinnya daripada yang tiga ini. Ketiga adalah manajerial 30 soal selama 25 menit. Keempat, sosiokultural itu sebanyak 20 nomor. Waktunya 15 menit, terus diwawancara ya, sekitar 10 soal, waktunya 10 menit. Nah, teman-teman, materi yang saya sudah selalu bahas adalah mengenai tes bakat skolastik. Ini sama kalau dalam CPNS adalah materi TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi apa yang diteskan oleh CPNS TIU itu sama dengan materi TBS di P3K. Ya, teman-teman, jangan bilang bahwa materi CPNS beda dengan P3K, ada samanya, yaitu adalah tes bakat skolastik. Kemudian adalah manajerial. Ini bagaimana caranya kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai ketua panitia mungkin, bagaimana cara mengkoordinir tim ya, anggota-anggota dalam tim kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi soal yang saya bahas adalah soal tentang kemampuan manajerial. Soalnya sebanyak 8 nomor teman-teman. Ini untuk part pertama ya. Nanti kita akan bahas di part berikutnya lagi lebih banyak teman-teman. Oke, kita lihat lembaran soalnya berikut ini. Nah, soal nomor 1. Oke, teman-teman, sebelum mengerjakan soal, jangan lupa subscribe dulu, teman-teman. Nonton dan tidak subscribe keterlaluan. Oke, soal nomor 1, teman-teman. Kita baca soalnya. Anda sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kantor, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, teman-teman, pada prinsipnya soal kemampuan manajerial teman-teman itu sebenarnya sama dengan dalam CPNS, itu hampir mirip ya dengan soal TKP teman-teman ya, tes kemampuan ini ya, tes TKP hampir mirip teman-teman. Cuma kalau di TKP teman-teman itu setiap pilihan jawaban ada poin per poin ya, ada poin 1 sampai poin 5. Sedangkan untuk di kemampuan manajerial teman-teman itu ya benar salah. Nah, kita lihat soalnya. Jadi pilihannya adalah jika Anda seorang pemimpin, bagaimana caranya membagi tugas kepada rekan atau bawahan Anda? Yang pertama, apakah saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat?
Nah, jadi namanya pekerjaan ya tidak sesuai dengan ya tidak membagi tugas sesuai dengan ini sifat dan kepribadian ya. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau bagi saya ini bukan jawaban yang tepat ya. Jangan membagi tugas karena kepribadian ya dan sifat. Oke. B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Nah, ini saya juga coret. Kenapa? Karena ini ada keinginan ya. Oke. Oke, tidak baik kalau membagi tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bawahan Anda ya. Seperti itu. Jadi ini salah, teman-teman. C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ya, ini lumayan bagus, teman-teman. D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Ini juga agak bagus ya. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Oke, bakat itu sama dengan apa namanya? Keahlian, teman-teman ya. Sama dengan keahlian. Jadi kalau saya memilih antara C atau E, saya lebih memilih di C, teman-teman. Jadi saya coret untuk E ya, seperti itu. Jadi baiknya teman-teman coret jawaban yang salah. Jadi tinggal ini C atau delta. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ini saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Oke. Nah, jadi yang lebih pas, teman-teman, mungkin kita sepakat bahwa kita membagi tugas kepada bawahan itu pas sekali untuk sesuai dengan keahlian dan keterampilan ya, bukan kemampuan ya, seperti itu. Oke. Itu jawaban nomor 1. Teman-teman yang punya jawaban yang beda dengan saya, silakan coret-coret di komentar ya. Oke, kita lanjut, teman-teman, ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2, teman-teman. Nomor 2, sebagai seorang pemimpin, apakah Anda mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, jadi ini artinya adalah menugaskan ya, artinya mendelegasikan adalah menugaskan tugas kepada bawahan. Apakah Anda seperti itu? Yang pertama, kita lihat pilihannya, teman-teman. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, jadi teman-teman, ini bagaimana kita seorang pemimpin, seorang apa namanya, mungkin seorang direktur ya, atau mungkin seorang ketua gitu, bagaimana memberikan tugas kepada bawahan Anda, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi A, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Oke, ini cuma memberikan tugas saja kepada staf, ya. Setelah itu selesai, seperti itu, ya. Jadi ini saya kurang sepakat. Nah, oke. Oke, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Jadi dia membagi tugas untuk staf dan untuk dirinya. Topiknya, teman-teman, adalah bagaimana dia mendelegasikan kepada staf. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang pemimpin, ya, kita sebagai pengontrol saya, teman-teman, atau pengawas. Jadi setelah kita berikan tugas, kita awasi apa yang dikerjakan oleh staf kita. Ini salah ya. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Ini salah, teman-teman, juga. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Jadi sebenarnya A, B, C, D ini semua sama, teman-teman, ya. Ini sama. Ini yang paling pas sekali, bahwa saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf, ya, dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Seperti itu, teman-teman, ya. Ini sama sebenarnya dengan soal-soal TKP, ya, sangat mudah sekali. Nomor 3. Baik, soal nomor 3, teman-teman. Kita lihat soalnya sama-sama, ya. Jika Anda mempunyai banyak pekerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan, apakah Anda membuat daftar harian, urgensi, dan prioritas dan pekerjaan? Ini, teman-teman, artinya bahwa jika suatu saat teman-teman ya mempunyai tugas yang sangat banyak sekali, teman-teman bagaimana caranya mengatur itu ya dengan prioritas ya? Apakah A, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan ya ini deadline ya, jangka waktu ya. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Ya, dan terpenting. D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E, saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Nah, teman-teman,
Kita sepakati dulu, kita eliminasi yang salah ya. Nah, yang salah itu sudah pasti teman-teman adalah saya kadang catat dan kadang tidak. Oke, ini tidak bagus teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman jadi pegawai, jangan seperti itu. Kemudian saya mencatat untuk pertimbangan, koma, sasaran, dan deadline. Ya, ini mungkin ya. Saya jarang catat, tapi terekam dalam pikiran saya. Ini sama dengan E, teman-teman. Oke, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Ya, jadi dia tidak butuh daftar harian. Ini juga kurang bagus, teman-teman ya. Ini masih negatif sebenarnya. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Jadi antara A atau ini ya gitu. Jadi sama-sama sebenarnya teman-teman, A sama D adalah sama-sama mencatat. Cuman yang paling bagus adalah jawaban adalah alfa. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline ya, seperti itu. Oke, yang beda dengan jawaban saya silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 4. Baik, nomor 4. Ya, nomor 4 teman-teman. Dalam sebuah pertemuan atau rapat, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Ini teman-teman, dalam sebuah rapat teman-teman ya, Anda memberikan gagasan, jadi seberapa seringkah gagasan Anda diterima ya? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Saya jarang mengemukakan ide, kadang-kadang ide diterima. Jadi sama-sama teman-teman, kita bisa mengeliminasi dulu yang salah ya, yang memuat jawaban yang negatif teman-teman. Itu caranya menjawab soal, kita mengeliminasi jawaban yang negatif dulu. Nah, mungkin teman-teman sepakat ya, jawaban yang salah atau yang tidak bagus dan negatif itu adalah kadang-kadang saya jarang mengemukakan ide, ya salah ya. Kemudian kita sepakat juga teman-teman ini ya, kadang-kadang ide diterima ya, kadang-kadang katanya. Oke, A, B, C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga apa diterima. Ini katanya unik gagasannya. B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Ini kadang-kadang teman-teman, tidak bagus juga ya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat antara A atau C yang mana yang paling bagus jawaban teman-teman. Selalu. Oke, selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Jadi teman-teman kita harus pilih jawaban yang positif. Jawabannya adalah alfa. Oke, sering, ini ada kata sering teman-teman ya. Artinya ya sering atau selalu, pilih selalu. Oke, itu tips dari saya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Nomor 4 itu ya. Kita lanjut teman-teman soal nomor 5. Baik, nomor 5 teman-teman. Soalnya nomor 5 ini ya. Saat Anda sedang bekerja, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Yaitu ya, tamu, atau mungkin rapat, ataupun telepon. Yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Oke, ini ada gangguan saat Anda kerja, teman-teman. Apakah A, saya tidak merasa terganggu dengan itu? B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C, saya selalu menolak dan menjauhi hal itu agar pekerjaan selesai dengan baik. D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E, saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, teman-teman, saat Anda kerja dan ada tamu ataupun mungkin ada telepon ataupun ada rapat, ya saya pikir kita tidak langsung menolak teman-teman. Ya, tamu harus dilayani, tapi kita pikirkan waktu ya teman-teman. Kita lihat di sini ada dia bilang katanya saya selalu menolak. Ya, saya tidak sepakat dengan ini teman-teman. Ya, tidak harus seperti itu ya. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Ini masih memikirkan ya, tergantung situasi katanya. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, ini antara A atau E ini terganggu, ini tidak merasa terganggu teman-teman ya. Nah, jadi saya pikir antara A atau E itu saya pikir ini salah teman-teman ya. Jadi saya pikir jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal itu terlebih dahulu. Artinya dia pikirkan dulu apakah penting atau tidak ya. Nah, baru dia lakukan sesuatu ya, seperti teman-teman. Oke, itu soal nomor 5. Kita lanjut ke teman-teman ke soal nomor 6. Baik, nomor 6 teman-teman. Sebagai seorang ketua tim, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jadi teman-teman, ini soal semua masalah bagaimana caranya kita sebagai seorang ketua, yaitu
mengkoordinir ya anggota-anggota dalam tim, teman-teman. Itu kebanyakan soal seperti ini. Sebagai seorang ketua tim, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Penting atau tidak gitu ya. A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. Oke. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. C. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, nah teman-teman, kita bisa eliminasi teman-teman yang salah. Jadi caranya adalah coret yang salah, yang negatif ya. Coba. Apakah kekompakan tim penting atau tidak? Jawabannya adalah penting. Ya, kenapa? Karena dengan kekompakan tim, target tercapai. Kita lihat. Penting, tapi. Ya, dia ada tapi ya teman-teman. Ada tapi. Penting, tapi bukan utama. Ini salah teman-teman ya. Ada kata tapi. Biasa saja, ya. Ini salah teman-teman ya. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Ini salah ya teman-teman. Ya, namanya kerja ya harus kompak teman-teman. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Penting, tapi yang utama adalah target. Ini tidak terlalu penting. Oke, karena yang terpenting adalah tercapai targetnya. Ini salah teman-teman ya, tidak terlalu penting. Oke, antara D atau E. Cukup penting. Cukup penting dan penting. Ya, yang mana yang bagus teman-teman? Yang mana adalah penting, tapi yang utama adalah target. Oke. Nah, itu adalah jawabannya. E atau D. Yang penting adalah, yang benar adalah jawabannya error ya. Yang berbeda dengan saya teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda masalah yang sedang dihadapi tim? Oke, apakah A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah itu. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus dikerjakan oleh tim. B. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nah, jadi bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Jadi saya pikir untuk jawaban B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah ini kurang sepakat ya. Jadi jangan ya, jangan kita lari dari masalah ya, selesaikan masalah teman-teman. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Ini salah teman-teman ya. Jangan ya, karena kita adalah tim teman-teman ya, jangan menyerahkan masalah itu kepada yang buat masalah di tim itu teman-teman. Harus dikerjakan secara bersama-sama. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Oke. Nah, untuk jawaban D atau E teman-teman ini sama ya, cuman yang beda apa? Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ini oleh ketua tim, ini oleh tim. Nah, jadi saya sepakat sebenarnya ini D. Jadi tidak harus ketua tim yang selesaikan, kita selesaikan secara bersama-sama termasuk ketua tim gitu. Dan untuk yang E saja teman-teman salah karena cukup ketua tim saja yang selesaikan. Harusnya semuanya termasuk ketua dan anggota tim. Kalau A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Ini juga benar teman-teman, cuman masalahnya adalah dia menyelesaikan masalah sendirinya ya, harusnya adalah menyelesaikan secara bersama-sama dalam sebuah tim. Itulah namanya kekompakan. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor terakhir, nomor 8. Baik, soal nomor terakhir, nomor 8 teman-teman. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Jadi teman-teman, ada rekan kerja ya, dia mencapai sebuah target pekerjaan. Bagaimana respon Anda terhadap teman Anda itu ya gitu. A. Saya mudah melakukan apresiasi positif ya. Salah ini. Positif ya, terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memiliki progres luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya jika baik saya katakan
saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak baik. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ya teman-teman, jadi saya ulangi teman-teman ya, sebagai kita tim, sebagai pegawai nanti, bagaimana jika melihat teman itu mempunyai pencapaian kerja apa yang kita apresiasikan buat teman kerja tersebut. Nah, saya bisa hapus yang B. Kenapa? Ini dia bilang katanya hanya yang memiliki progres luar biasa ya. Jadi kalau yang biasa dia tidak memberikan ya. Jadi saya kurang sepakat dengan B. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Ini salah teman-teman ya, sekedarnya ya. Jadi jika baik saya katakan baik, jika tidak ya tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi. Ini salah teman-teman. Ini adalah sebuah jawaban yang negatif, teman-teman. Oke. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Oke. Jadi sudah B, C sama D salah. Jadi A antara A atau E, teman-teman, kita lihat yang mana yang bagus. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Saya lebih memilih adalah saya mudah melakukan apresiasi positif. Apresiasi positif gitu ya. Itu yang poinnya teman-teman ya, terhadap rekan kerja. Oke. Saya kira itu saja dulu materi materi kemampuan manajerial untuk seleksi P3K tahun ini. Nantikan di pembahasan part 2 ya selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.